Selamat pagi. Pada kesempatan ini, kita akan mendiskusikan mengenai pendahuluan dari statistik inferensial. Dalam kesempatan ini, kita akan mendiskusikan terkait dengan alasan mengapa statistik inferensial itu dibutuhkan dalam ilmu psikologi. Untuk menjelaskan hal tersebut, kita akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana pengetahuan-pengetahuan dalam psikologi ini dibangun berdasarkan penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan hipotetiko-deduktif. Berikut adalah gambaran garis besar dari apa yang akan kita perbincangkan. Pertanyaan yang mungkin perlu dijawab pertama adalah bagaimana kita memperoleh pengetahuan yang kita miliki saat ini di psikologi. Bagaimana kita mengetahui tentang hubungan antara motivasi dan prestasi belajar. Bagaimana kita mengetahui bahwa satu treatment tertentu dapat membuat orang mengalami kecemasan yang lebih rendah. Bagaimana intervensi tertentu membuat siswa-siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Atau bagaimana indikator-indikator tertentu, perilaku-perilaku tertentu dapat merepresentasikan atau dapat menggambarkan suatu gangguan mental tertentu. Pengetahuan di psikologi hingga saat ini itu dibangun melalui begitu banyak penelitian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai paradigma dan pendekatan. Salah satu pendekatan tersebut adalah pendekatan yang dikenal dengan hypothetical deduktif. Pendekatan ini dilakukan melalui serangkaian tahap. Yang pertama adalah memulai dengan formulasi hipotesis yang dilakukan secara induktif berdasarkan teori-teori yang ada saat ini dan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian, tahap ini diikuti dengan menyusun prediksi atau konsekuensi yang spesifik dan dapat diuji dari hipotesis yang sudah kita susun, yang sudah kita formulasikan sebelumnya. Proses menyusun prediksi konsekuensi yang spesifik ini dijalankan melalui penalaran deduktif. Kurang lebih, tahap ini kemudian berusaha menjawab pertanyaan, jika hipotesis yang kita formulasikan sebelumnya itu benar, maka apa konsekuensi yang dapat kita lihat? Tahapan berikutnya merupakan usaha untuk menguji prediksi atau konsekuensi yang sudah kita buat, yang sudah kita susun di tahapan kedua tadi. Hasil dari pengujian ini dapat berupa konfirmasi atau kita mengiyakan, menyatakan bahwa sebuah hipotesis itu benar, atau penolakan, atau revisi dari hipotesis. Kita masuk ke dalam tahapan yang pertama, yaitu formulasi hipotesis. Hipotesis dapat diajukan berdasarkan pada penelitian atau observasi yang dilakukan sebelumnya. Beberapa ahli menyatakan bahwa hipotesis juga dapat disusun, dapat dibuat berdasarkan pengalaman atau berdasarkan praktek profesional yang telah dilakukan sebelumnya. Proses penalaran yang dilibatkan dalam penyusunan hipotesis ini adalah proses penalaran induktif. Jadi, kita melihat dari berbagai riset,
dari berbagai penelitian yang sudah ada, kita melihat temuan-temuan dalam sampel-sampel yang bermacam-macam, lalu kemudian kita mencoba menarik prinsip yang bersifat umum, hipotesis yang bersifat general, berdasarkan pada temuan-temuan observasi di sampel. Misalnya, ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa membaca suatu materi berulang-ulang akan menyebabkan penebalan mielin yang menyelubungi akson. Dari penelitian yang lain juga diketahui bahwa ketebalan mielin ini mengakibatkan kecepatan aliran elektrik meningkat antar neuron. Kemudian juga diketahui bahwa semakin cepat aliran elektrik ini, maka proses ingatan seseorang itu akan makin efisien. Oleh karena itu, berdasarkan 3 penelitian dan 3 pengetahuan yang ada sebelumnya ini, kita dapat membuat hipotesis, memformulasikan hipotesis berbunyi ada hubungan antara pengulangan membaca suatu materi dengan ingatan akan isinya. Setelah hipotesis diformulasi, kemudian langkah berikutnya adalah membuat prediksi atau membuat konsekuensi yang dapat diuji dan bersifat spesifik. Prediksi atau konsekuensi ini juga disusun berdasarkan penalaran deduktif. Jadi kurang lebih prediksi atau konsekuensi ini menggambarkan tentang apa yang akan terjadi dalam sampel jika hipotesis yang kita ajukan tadi itu benar. Contohnya, menggunakan contoh sebelumnya, hipotesisnya berbunyi ada hubungan antara mengulang-ulang membaca suatu materi dengan mengingat isinya. Nah, jika hipotesis ini benar, maka jika sekelompok mahasiswa diambil dan diamati, maka mahasiswa-mahasiswa yang mengulang membaca materi lebih sering akan cenderung memiliki skor yang lebih tinggi daripada yang mengulangi materi lebih jarang. Jadi seandainya kita dapat mengambil sampel, kemudian sampel mahasiswa, lalu kita mengamati atau mungkin bertanya pada mereka, atau mungkin bahkan membuat sebuah eksperimentasi di mana satu kelompok mahasiswa diberi kesempatan untuk mengulangi materi lebih banyak, sementara kelompok yang lain hanya diberi kesempatan untuk mengulangi materi yang lebih sedikit, bahkan mungkin ada satu kelompok yang tidak diberi kesempatan untuk mengulang materi sama sekali, kemudian mereka dites terkait dengan isi dari materi tersebut, kemudian kita lihat hasil tesnya, maka jika hipotesis yang kita formulasikan itu benar, maka kita akan dapat melihat bahwa mereka yang lebih sering mengulang materi akan memiliki nilai tes yang lebih tinggi daripada mereka yang lebih jarang atau bahkan mereka yang tidak mengulang materi sama sekali. Nah, ini adalah prediksi yang didasarkan pada hipotesis yang diformulasikan. Kemudian, tahapan berikutnya adalah tahapan menguji prediksi tersebut. Dalam hal ini, hasil pengujian prediksi tersebut akan menguji hipotesis yang sudah kita formulasikan. Menggunakan contoh sebelumnya lagi, misalnya hipotesis berbunyi ada hubungan antara mengulang-ulang membaca materi dengan mengingat isinya. Kemudian, jika hipotesis tersebut benar, maka jika ada sekelompok mahasiswa yang diamati
dan sekelompok mahasiswa ini mengulang materi cukup sering, lebih sering, maka mereka akan memiliki skor tes yang lebih tinggi daripada mereka yang mengulangi materi lebih jarang. Nah, pengujian hipotesisnya dilakukan dengan mengumpulkan satu atau beberapa sampel mahasiswa dan mengamati durasi belajar mereka dalam 1 minggu, misalnya, dan melihat atau mengamati, menanyakan nilai mereka di akhir semester. Jadi, pengujian hipotesis ini merupakan pengambilan data dengan melakukan persis seperti yang diprediksikan oleh yang telah disusun berdasarkan formulasi hipotesis sebelumnya. Setelah kita mengambil data, lalu kita benar-benar mengamati untuk mengecek apakah prediksi yang sudah dibuat berdasarkan formulasi hipotesis sebelumnya itu benar-benar terjadi. Jadi apakah benar-benar terjadi mahasiswa-mahasiswa yang mengulang-ulang membaca materi lebih sering akan memiliki skor yang lebih tinggi daripada mereka yang mengulang materi lebih jarang. Ada beberapa pertanyaan yang saya pikir baik untuk didiskusikan antar mahasiswa, antar video ini bisa di-pause untuk memberi waktu untuk berdiskusi sejenak. Baiklah, kita akan mencoba menjawab dari pertanyaan kedua. Karena pertanyaan pertama saya serahkan kepada teman-teman untuk memikirkannya, memformulasikan hipotesis yang lain berdasarkan pengetahuan di psikologi. Pertanyaan kedua, apakah hipotesis yang disusun hendak diaplikasikan hanya pada kelompok ini saja atau juga pada kelompok yang lebih besar? Meskipun tidak ada keharusan di dalam psikologi untuk menggeneralisasikan hasil analisis atau hasil penelitian yang telah dilakukan dalam suatu pengambilan data. Namun demikian, banyak sekali riset, banyak sekali penelitian dalam psikologi yang berusaha untuk menggeneralisasikan hasil penelitian pada populasi atau pada kelompok yang lebih besar. Pertimbangan utamanya adalah dengan usaha untuk menggeneralisasikan ini, maka hasil penelitian akan memiliki manfaat yang lebih besar. Nah, meskipun ada intensi atau niatan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian pada populasi yang lebih besar, tapi dalam banyak kesempatan, seringkali penelitian-penelitian psikologi tidak dapat mengambil seluruh populasi sebagai partisipan penelitian. Hal ini terjadi khususnya ketika populasi penelitian yang akan mendapatkan generalisasi ini memiliki jumlah yang sangat besar, ya, atau jumlah yang terus bertambah antar waktu. Misalnya ketika riset dilakukan untuk melihat hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar pada siswa-siswa di Indonesia. Atau misalnya ada sebuah riset yang ingin melihat efektivitas intervensi yang telah disusun oleh beberapa ahli terhadap peningkatan kebahagiaan atau peningkatan kesejahteraan mental dari siswa-siswa di Indonesia. Nah, ini berarti bahwa
populasi dari penelitian ini adalah siswa-siswa di Indonesia. Sementara si peneliti sendiri mungkin memiliki keterbatasan dalam hal waktu, tenaga, biaya untuk mengumpulkan seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, lalu, apakah kita sekarang dapat menyimpulkan hipotesis yang dalam hal ini kita inginkan dapat berlaku di populasi hanya dengan mengamati sampelnya saja? Apakah kita dapat menguji hipotesis yang berlaku di populasi hanya dengan mengamati sebagian saja dari populasi itu? Bahkan dalam banyak kesempatan, dalam banyak penelitian, sebagian ini merupakan sebagian kecil dari populasi. Untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu apakah kita dapat menyimpulkan hipotesis seperti yang kita formulasikan dan yang berlaku di populasi hanya dengan mengamati sampel saja, kita perlu melakukan simulasi. Kita akan melihat apakah memungkinkan untuk mengambil kesimpulan mengenai populasi hanya dengan mengamati sampelnya saja. Logika dari simulasi ini adalah kurang lebih berikut. Dalam simulasi ini kita akan menggunakan satu set data sebagai populasi, kita menghitung min dari populasi tersebut dan mencatatnya. Kemudian kita akan mengambil sampel dari populasi ini secara random dan menghitung min dari sampel tersebut. Hasil perhitungan itu tersebut kemudian dicatat. Kemudian kita mengulangi tahap kedua dan ketiga berulang kali dalam jumlah yang sangat banyak dan mengamati hasilnya. Jika dari sekian banyak pengambilan sampel, dari sekian banyak pengulangan, tidak ada atau sangat sedikit sampel dengan min yang sama dengan min populasi, ini berarti kita tidak dapat menyimpulkan kondisi hipotesis atau dapat menguji hipotesis hanya dengan mengamati sampelnya saja. Tentu saja kita dapat memberikan toleransi besarnya perbedaan min sampel dan min populasi maksimal misalnya 0,5. Kemudian kita bisa menghitung lagi banyaknya min sampel yang masuk dalam toleransi tersebut dan menjawab pertanyaan nomor 6. Kita akan melakukan simulasi ini dengan mengakses sebuah aplikasi, yaitu app simulasi. Kemudian kita bisa klik di sini, kemudian kita akan mengunduh data, simulation data. Kita akan menggunakan data ini dan menguploadnya di aplikasi tersebut. Lalu kita menjalankan aplikasinya, lalu kita akan mengamati apakah ada atau berapa banyak sampel yang memiliki nilai min dengan angka yang sama dengan populasi. Oke. Nah, saat ini kita sudah membuka aplikasi simulasi yang akan kita lakukan. Kemudian kita juga sudah mengupload file yang kita butuhkan, yaitu simulationdata.csv ke dalam aplikasi ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa data dari simulasi hari ini itu terdiri dari beberapa variabel, cukup banyak variabelnya. Nah, kita pilih saja misalnya tinggi badan. Nah, aplikasi ini menghitung min dan standar deviasi dari data yang kita upload. Lalu min dan standar deviasi ini merupakan min atau diperlakukan sebagai min dan standar deviasi dari populasinya.
Kemudian, dari data tersebut, saya meminta aplikasi ini untuk mengambil sampel sebanyak 5 orang dari jumlah sekian ratus orang ini. Kemudian saya minta aplikasi ini untuk mengambil 5 orang secara random. Kemudian setelah diambil 5 orang ini, lalu dihitung mean dan deviasi standarnya. Dalam hal ini yang ditampilkan dalam aplikasi ini hanya mean-nya saja. Kemudian setelah dihitung mean-nya, aplikasi ini akan mencatat besarnya mean yang diperoleh dari sampel yang diambil. Setelah itu, aplikasi ini akan mengembalikan 5 orang ini ke dalam data, lalu kemudian mengambil kembali secara random 5 orang lagi. Kemudian menghitung min-nya dan melakukan pencatatan. Proses ini dilakukan oleh aplikasi ini berulang kali sampai 10.000 pengambilan sampel. Sehingga kita mendapatkan 10.000 min. Nah, dari pengambilan 10.000 sampel ini, kemudian saya meminta aplikasi untuk menampilkan 10 saja. Jadi 10 sampel dari 10.000 pengambilan itu. Jadi kita bisa lihat misalnya, ini yang pertama, ini adalah sampel nomor 2798. Sampel nomor ini berisi 5 orang yang min dari tinggi badannya adalah 154,4. Sementara yang kedua, sampel 251, ini berisi 5 orang, yang min tinggi badannya adalah 161,2, dan seterusnya. Tentu saja saya hanya meminta aplikasi ini untuk menampilkan 10 saja, karena jika harus menampilkan 10.000 nanti akan sangat penuh gitu ya, dan lebih sulit untuk bisa mengamatinya dengan baik. Saya juga meminta aplikasi tersebut membuat kurva densitas dari min sampel. Nah, ini adalah kurva densitasnya. Nah, kita amati di sini, dari 10 sampel, meskipun ini adalah eh, tidak seluruh sampel yang diambil itu kemudian ditampilkan, hanya 10 saja, tapi mungkin kita bisa mengamati seberapa sering kita memperoleh min yang dekat dengan min populasi, yaitu 160,95. Nah, misalnya kita bisa lihat di sini, hampir atau bahkan dikatakan tidak ada satupun min dari sampel-sampel ini yang sama besarnya dengan min populasi. Hanya ada beberapa min yang nilainya cukup dekat. Misalnya ini sampel 6438 besarnya 160,2 ya. Kemudian 161,2 gitu ya. Ini cukup dekat. Ini juga cukup dekat 161,40. Nah, sementara yang lain sebagian besar itu memiliki nilai yang agak jauh dari min populasi. Nah, berdasarkan simulasi ini, maka kita bisa melihat bahwa mengambil kesimpulan terkait dengan populasi yang hanya didasarkan dari melihat satu sampel saja, atau hanya melihat dari min sampel saja, itu cenderung misleading, cenderung memberikan kesimpulan yang keliru. Oleh karena itu, kita tidak dapat begitu saja
menggunakan informasi dari sampel untuk mengambil kesimpulan terkait dengan populasi. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa usaha untuk menguji hipotesis yang berlaku di populasi itu tidak dapat dengan begitu saja dilakukan hanya dengan melihat min sampelnya saja. Kita perlu melakukan sesuatu yang lebih dari hanya melihat min sampel saja. Jadi, bagaimana kita akan melakukan pengujian prediksi atau pengujian hipotesis yang sudah kita buat? Kita memiliki sebuah permasalahan untuk menguji hipotesis ini karena hipotesis yang berlaku ada di populasi, sementara yang dapat kita kumpulkan hanyalah sampel, dan informasi dari sampel tidak dapat begitu saja digunakan untuk mengambil kesimpulan terkait dengan populasi. Nah, ini adalah sekilas mengenai jalannya aplikasi. Teman-teman dapat membacanya ini, jadi logika atau proses atau tahapan apa yang terjadi di dalam aplikasi tersebut. Kita akan mendiskusikan ini, pertanyaan ini, dalam sebuah video yang lain terkait dengan 4 pendekatan statistik inferensial. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.